Malam itu rumah kontrakan Pak Juki dipenuhi suara doa dan isak tangis. Sebuah keluarga yang hancur, sebuah kampung yang gempar, dan sebuah misteri yang menunggu untuk diungkap. Bu Yuni, sang istri, duduk terpaku di antara kerumunan, hatinya remuk oleh kehilangan yang dalam, sementara perutnya yang mulai membesar menjadi saksi bisu kehidupan yang terus berjalan di tengah duka. Namun di balik kesedihan itu, ada bayangan gelap yang menyelimuti rumah tua itu. Sebuah rahasia yang belum terungkap, sebuah sosok yang terus mengintai dalam keheningan malam. Ini bukan hanya cerita tentang kematian, tapi tentang pengkhianatan, kesetiaan dan kebenaran yang tersembunyi di balik kabut misteri. Dan disinilah perjalanan dimulai, ketika dunia nyata bertemu dengan dunia yang tak terlihat, dan Luna, sang penghuni baru, membawa harapan sekaligus ketakutan yang tak terduga. Malam itu langit kelam membentang. Bintang-bintang seolah ikut menangis di atas rumah kontrakan yang dulu dihuni Pak Juki. Suara doa dan tahlilan mengisi ruangan sempit yang dipenuhi keluarga serta tetangga. Mereka berkumpul untuk mengenang sosok Pak Juki yang baru saja meninggal secara tragis. Bu Yuni, istri Pak Juki, duduk terpaku di sudut ruangan dengan mata sembab dan tangan yang meraba perutnya yang mulai membesar. Ia sedang mengandung anak kedua, tapi kini rasa duka dan kehilangan membuat dirinya seperti terjebak dalam lautan kesedihan. Tangisannya pecah, suara histerisnya membuat hati siapa saja yang mendengar menjadi pilu. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal-sengal, dan perlahan ia jatuh pingsan. Tetangga cepat sigap membantu menggotong Bu Yuni keluar rumah. Pak Said, seorang pria paruh baya yang dikenal bijak di kampung itu, memanggil tetangga lain untuk membawa Bu Yuni ke klinik terdekat. Ia tahu kondisi Bu Yuni harus segera ditangani, apalagi dengan kandungannya yang rentan. Sementara itu cerita tentang kematian Pak Juki mulai merebak di antara mereka. Tubuh Pak Juki ditemukan di pinggir jalan, dengan luka-luka parah di sekujur tubuhnya. Dugaan pembunuhan membuat suasana kampung semakin mencekam. Polisi segera melakukan penyelidikan, mengorek berbagai kemungkinan motif yang bisa menjadi alasan di balik kejadian mengenaskan itu. Tetangga yang mengenal baik Pak Juki mulai memberikan kesaksian. Sebagian mereka bilang, Pak Juki bukan orang yang punya banyak musuh. Namun ada satu hal yang mencuat menjadi titik perhatian. Hutang Pak Juki kepada Juragan Cobek, seorang pria kaya yang terkenal keras dan licik. Hubungan antara Pak Juki dan Juragan Cobek belakangan ini penuh ketegangan. Dan ini jadi fokus utama polisi dalam mencari kebenaran. Malam tahlilan berlanjut dengan doa-doa yang khusyuk. Namun suasana menjadi aneh saat jam menunjukkan pukul 2 pagi. Beberapa warga merasa ada kehadiran yang tak kasat mata. Suara-suara samar terdengar di sudut rumah, dan tiba-tiba muncul sosok yang mirip Pak Juki. Sosok itu berdiri di balik tirai, dengan tangan yang tampak patah dan wajah yang penuh kesakitan. Kengerian menguasai setiap orang. Mereka yang melihat langsung lari ketakutan, bahkan Bu Yuni yang sudah mulai sadar pun tampak ketakutan luar biasa. Sosok itu menghilang secepat munculnya, meninggalkan rasa takut dan pertanyaan besar di benak warga. Esok harinya, warga berkumpul kembali di rumah kontrakan Pak Juki. Pak Said memimpin doa bersama, berharap arwah Pak Juki mendapatkan ketenangan. Namun di balik semua itu Luna, penghuni baru yang diperkenalkan Pak Said kepada tetangga, mulai merasakan hal yang berbeda. Luna bukan orang biasa. Ia memiliki kemampuan indigo, peka terhadap dunia gaib yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Bersama boneka Vidya yang selalu ia bawa, Luna mulai merasakan kehadiran sosok asli. Hari-hari berlalu di rumah kontrakan Pak Juki yang kini menjadi milik Luna. Meskipun tampak biasa di siang hari, malamnya selalu menyimpan rahasia kelam yang hanya bisa dirasakan oleh Luna dan boneka Vidya yang setia menemaninya. Luna mulai merasakan
kehadiran sosok astral yang sangat mirip dengan mendiang Pak Juki. Sosok itu muncul secara samar di sudut-sudut rumah, kadang hanya berupa bayangan hitam, kadang lebih jelas dengan wajah yang penuh kesakitan dan tangan yang patah seperti yang diceritakan tetangga. Keberadaan sosok itu bukan hanya membuat Luna gelisah, tapi juga memancing rasa ingin tahu mendalam tentang apa sebenarnya yang terjadi pada Pak Juki. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kampung, Luna duduk di ruang tengah sambil memegang boneka Vidya. Tiba-tiba ruangan itu terasa dingin luar biasa, dan waktu seakan berhenti. Cahaya lilin yang sebelumnya menyala mulai berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Luna terperangah saat pintu di ujung lorong rumah terbuka sendiri, memperlihatkan sebuah cahaya putih yang memancar dari baliknya. Dengan langkah hati-hati, Luna berjalan ke arah pintu itu. Begitu melewatinya, ia mendapati dirinya berada di waktu yang berbeda. Ia terlempar ke masa lalu, tepat pada hari-hari terakhir kehidupan Pak Juki. Wajah Pak Juki tampak letih, penuh tekanan, berjalan pelan di halaman rumahnya. Di dalam rumah, Luna menyaksikan adegan yang tidak pernah diduganya sebelumnya. Bu Yuni, sang istri, tengah berbicara dengan pria lain, seseorang yang bukan Pak Juki. Suara mereka terdengar rendah tapi penuh emosi. Luna merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik kebahagiaan yang mereka tunjukkan selama ini. Luna berusaha mendekat tanpa terlihat, menyaksikan betapa Bu Yuni dan pria itu terlihat mesra dan akrab. Ternyata sebelum kematian Pak Juki, Bu Yuni berselingkuh. Luna juga mendengar pembicaraan tentang hutang Pak Juki kepada juragan cobek yang semakin menumpuk dan tekanan berat yang membuat Pak Juki depresi. Malam itu, Luna menyaksikan kejadian tragis yang akhirnya menimpa Pak Juki. Ia melihat sosok juragan cobek datang ke rumah Pak Juki dengan wajah murka. Mereka terlibat pertengkaran hebat, suara mereka terdengar memecah keheningan malam. Dalam keadaan emosi, juragan cobek mengeluarkan pisau dan menyerang Pak Juki yang mencoba melarikan diri. Luna terpaku, nyaris tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Dengan penuh luka dan darah, Pak Juki berlari ke pinggir jalan, terjatuh, dan akhirnya tewas di sana. Kejadian itu adalah malam terakhir sebelum tahlilan yang kini sedang berlangsung di rumah itu. Luna tertegun, perasaan campur aduk membanjiri hatinya. Ia tahu apa yang dilihatnya adalah kebenaran pahit yang selama ini tersembunyi di balik kematian Pak Juki. Namun tiba-tiba lorong waktu itu runtuh, dan Luna kembali ke rumah kontrakan yang sama. Hujan sudah reda dan lilin di mejanya kembali menyala dengan sendirinya. Dengan getar di suara dan air mata yang menetes, Luna menyadari bahwa kematian Pak Juki bukan hanya karena hutang atau pertengkaran biasa. Ada rahasia gelap yang lebih dalam, dan ini baru permulaan dari perjalanan Luna untuk mengungkap semuanya. Setelah pengalaman lorong waktu yang mengguncang jiwa, Luna merasa beban berat menghimpit dadanya. Ia tahu kebenaran yang baru saja dilihatnya adalah kunci misteri kematian Pak Juki. Namun, tak hanya itu yang membuatnya gelisah. Sosok astral Pak Juki masih sering muncul di rumah itu. Kadang dengan tatapan kosong, kadang dengan raut kesakitan yang menusuk hati. Luna mulai mencoba berkomunikasi dengan arwah Pak Juki lewat boneka Vidya yang dianggapnya sebagai medium. Di malam yang kelam, ia menyalakan lilin dan duduk bersimpuh, mengucapkan doa dan mengundang kehadiran Pak Juki untuk berbicara. Pak Juki, aku tahu kau masih di sini. Aku ingin membantu mencari keadilan untukmu, bisik Luna pelan. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Boneka Vidya bergerak sendiri, dan sesosok bayangan samar muncul di depan Luna. Wajahnya adalah Pak Juki, namun ada kesedihan yang dalam dan luka yang belum sembuh dari jiwa itu. Arwah Pak Juki mencoba mengisyaratkan sesuatu yang penting, sebuah pesan yang seolah tersembunyi di balik kejadian malam kematiannya.
Luna merasakan detik-detik terakhir Pak Juki dipenuhi rasa sakit, pengkhianatan, dan penyesalan. Namun, siapa yang mengkhianati? Apa yang benar-benar terjadi sebelum kematiannya? Luna pun menyelidiki lebih dalam, mulai menggali cerita dari para tetangga termasuk Pak Said yang selama ini menjadi saksi mata kehidupan Pak Juki. Pak Said menceritakan bahwa Bu Yuni, di balik dukanya, ternyata menyimpan rahasia besar yang tidak pernah diungkapkan. Bu Yuni sering terlihat berbicara dengan seorang pria misterius yang diduga kuat adalah kekasih gelapnya sebelum kematian Pak Juki. Tak hanya itu, ada rumor yang berkembang bahwa Juragan Cobek bukan hanya menagih hutang, tapi juga punya motif lain, mungkin terkait bisnis gelap yang melibatkan Pak Juki dan bahkan Bu Yuni. Ketegangan antara Pak Juki dan Juragan Cobek bukan hanya soal uang. Luna mulai merangkai potongan-potongan cerita yang tersebar, bisikan tetangga, dokumen-dokumen yang ditemukan di rumah, bahkan surat-surat yang ditinggalkan Pak Juki. Semua menunjukkan bahwa ada konspirasi dan pengkhianatan yang lebih dalam dari sekadar hutang dan perselingkuhan. Malam demi malam, Luna dibayangi sosok astral Pak Juki yang semakin sering muncul dengan ekspresi yang berubah-ubah, terkadang marah, terkadang lemah dan penuh permintaan maaf. Ia tahu Pak Juki ingin keadilan, tapi juga ingin Luna berhati-hati. Bahaya mengintai tidak hanya di dunia gaib, tapi juga di dunia nyata. Sementara itu, Bu Yuni yang masih dalam kondisi trauma, diam-diam mulai merasakan kehadiran sesuatu yang menakutkan di rumah kontrakan lama itu. Ia sering mendengar bisikan, suara langkah kaki, bahkan bayangan yang bergerak sendiri. Apakah ini bentuk penyesalan dari arwah Pak Juki? Atau sesuatu yang lebih mengerikan? Setelah pengalaman lorong waktu yang mengguncang jiwa, Luna merasa beban berat menghimpit dadanya. Ia tahu, kebenaran yang baru saja dilihatnya adalah kunci misteri kematian Pak Juki. Namun, tak hanya itu yang membuatnya gelisah. Sosok astral, Pak Juki masih sering muncul di rumah itu. Kadang dengan tatapan kosong, kadang dengan raut kesakitan yang menusuk hati. Luna mulai mencoba berkomunikasi dengan arwah Pak Juki lewat boneka Vidya yang dianggapnya sebagai medium. Di malam yang kelam, ia menyalakan lilin dan duduk bersimpuh, mengucapkan doa dan mengundang kehadiran Pak Juki untuk berbicara. Pak Juki, aku tahu kau masih di sini. Aku ingin membantu mencari keadilan untukmu, bisik Luna pelan. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Boneka Vidya bergerak sendiri, dan sesosok bayangan samar muncul di depan Luna. Wajahnya adalah Pak Juki. Namun, ada kesedihan yang dalam dan luka yang belum sembuh dari jiwa itu. Arwah Pak Juki mencoba mengisyaratkan sesuatu yang penting. Sebuah pesan yang seolah tersembunyi di balik kejadian malam kematiannya. Luna merasakan detik-detik terakhir Pak Juki dipenuhi rasa sakit, pengkhianatan, dan penyesalan. Namun, siapa yang mengkhianati? Apa yang benar-benar terjadi sebelum kematiannya? Luna pun menyelidiki lebih dalam, mulai menggali cerita dari para tetangga, termasuk Pak Said yang selama ini menjadi saksi mata kehidupan Pak Juki. Pak Said menceritakan bahwa Bu Yuni, di balik dukanya, ternyata menyimpan rahasia besar yang tidak pernah diungkapkan. Bu Yuni sering terlihat berbicara dengan seorang pria misterius, yang diduga kuat adalah kekasih gelapnya sebelum kematian Pak Juki. Tak hanya itu, ada rumor yang berkembang bahwa Juragan Cobek bukan hanya menagih hutang, tapi juga punya motif lain, mungkin terkait bisnis gelap yang melibatkan Pak Juki dan bahkan Bu Yuni. Ketegangan antara Pak Juki dan Juragan Cobek bukan hanya soal uang. Luna mulai merangkai potongan-potongan cerita yang tersebar, bisikan tetangga, dokumen-dokumen yang ditemukan di rumah, bahkan surat-surat yang ditinggalkan Pak Juki. Semua menunjukkan bahwa ada konspirasi dan pengkhianatan yang lebih dalam dari sekadar hutang dan perselingkuhan. Malam demi malam Luna dibayangi sosok astral Pak Juki yang semakin sering muncul dengan ekspresi yang berubah-ubah, terkadang marah,
terkadang lemah dan penuh permintaan maaf. Ia tahu Pak Juki ingin keadilan, tapi juga ingin Luna berhati-hati. Bahaya mengintai tidak hanya di dunia gaib, tapi juga di dunia nyata. Sementara itu, Bu Yuni yang masih dalam kondisi trauma, diam-diam mulai merasakan kehadiran sesuatu yang menakutkan di rumah kontrakan lama itu. Ia sering mendengar bisikan, suara langkah kaki, bahkan bayangan yang bergerak sendiri. Apakah ini bentuk penyesalan dari arwah Pak Juki, atau sesuatu yang lebih mengerikan? Konflik dan misteri kian dalam, dan Luna semakin terperangkap dalam pusaran rahasia kelam yang bisa menghancurkan semuanya. Kini setelah segala rahasia terungkap dan keadilan ditegakkan, keheningan kembali menyelimuti rumah kontrakan itu. Arwah Pak Juki telah menemukan kedamaian, dan bayang-bayang kelam yang dulu menghantui mulai memudar. Namun, kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap kematian, ada cerita yang lebih dalam dari yang tampak, dan di balik setiap duka, ada kebenaran yang menunggu untuk dibebaskan. Luna berdiri di ambang pintu, memandang ke arah malam yang sunyi. Dengan boneka Vidya di tangan, ia tahu bahwa dunia gaib dan dunia manusia kini bersinggungan dalam dirinya. Tugasnya belum berakhir. Ia adalah penjaga batas antara kehidupan dan kematian, antara terang dan gelap. Dan kisah ini, meski usai di sini, akan terus hidup dalam bisikan angin malam dan suara doa yang tak pernah berhenti mengalun di rumah tua itu.